Ya, kita lanjut kembali ke kabar-kabar yang selalu bikin kita gedeg, bikin kita naik darah. Dan serasa kita ini hidup di zaman penjajahan lagi. Apalagi kalau bukan kabar-kabar Rohingya. Nah, kita ngobrolin tentang Rohingya ini nggak ada putusnya. Karena apa? Rohingya juga tidak akan ada putusnya untuk mereka berupaya masuk ke Indonesia. Dan juga kita jangan sampai putus asa, jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita lemah, sehingga nanti kebobolan lagi dan kebobolan lagi mereka masuk ke negeri kita. Dan ujung-ujungnya mereka nanti jumlahnya sampai jutaan, sampai banyak orang. Akhirnya apa? Masyarakat semakin resah dan kalah masyarakat dengan mereka. Karena apa? Dari perilaku, dari keras kepalanya saja mereka lebih keras daripada orang-orang Sumatera. Kalau misalkan nanti terjadi banyaknya mereka yang sudah ada di Sumatera, apa kira-kira nggak akan terjadi suatu hal yang mengkhawatirkan? Seandainya kita sudah keras dilawan lagi mereka yang keras, apalagi mereka itu tidak patuh hukum di negara-negara yang mereka tempati. Mereka nggak peduli dengan hukum yang ada di negara-negara yang mereka tempati. Sudah dianggapnya saja seperti negaranya sendiri, seperti tanahnya sendiri yang mereka injak saat ini. Dan itu terbukti di negara-negara Malaysia tuh, terbukti mereka seperti itu. Bahkan ada yang sampai maling. Itu kemarin sudah saya upload videonya yang pelakunya orang Rohingya juga yang membobol dari atap ya, dia dari atap, dibobol dari atap, bawa kabur. Kalau uangnya itu dirupiahkan mungkin 30-an juta. Itu siang jam 10 aja mereka berani bobol seperti itu dan terekam CCTV. Nah, nanti kalau di Aceh, di Sumatera sudah banyak, apa nggak mungkin mereka melakukan itu? Ya, karena memang sudah sifat watak mereka seperti itu, ya mungkin ya tetap selamanya akan seperti itu. Jadi yang mau teriak kemanusiaan, teriak aja terus kemanusiaan. Yang teriak dengan dalih agama, seiman teriak aja terus, seiman biar mereka masuk semua nanti bentrok sama orang Sumatera, sama orang Indonesia. Nggak cuma Sumatera doang. Ya walaupun yang didatangi saat ini lagi di Sumatera, tapi seluruh penjuru pelosok negeri ini tuh menolak. Walaupun yang sekarang masih diopok-opok itu Aceh. Tapi masyarakat Indonesia keseluruhan yang peduli dengan keamanan negeri ini pasti akan nolak. Kecuali kalian si londo-londo ireng yang nggak memikirkan keamanan negeri ini, ya malah enak-enak saja dapat jatah. Apalagi jatah dari UNHCR. Duitnya gede loh UNHCR itu. Belum dapat dari PBB, gaji mereka, belum mereka menggalang dana dari negara-negara, belum juga mereka menggalang dana dari masyarakat Indonesia sendiri. Itu yang bodohnya orang Indonesia tuh itu. Bisa aja mereka kok ngasih-ngasih gitu loh, bisa ya. Dan sekarang sudah banyak yang kapok. Ada saya menonton videonya juga di channel sebelah. Saya lupa nama channelnya apa, jadi nggak saya sebutin. Itu ada seorang warga negara Indonesia yang sekarang sudah mengaku merasa kapok selama ini. Setiap bulan mereka itu menyisihkan dana untuk berdonasi ke UNHCR ini setiap bulan. Dan pada akhirnya setelah mereka tahu UNHCR ini nggak beres, kelakuannya seperti ini, nggak mempedulikan rakyat warga lokal, akhirnya apa? Mereka nyerah. Dia nyerah, nggak mau lagi sekarang ngasih donasi ke UNHCR. Jadi bukan hanya seperti ulama UAS saja tuh yang menggalang donasi, UNHCR juga narik dana dari masyarakat. Terus dana itu kemana? Nah, sekarang katanya dari PBB diberi jatah per orang pengungsinya $10 per hari. Tapi pengungsi di Indonesia, di Aceh,
Di Sumatera Utara yang memberi mereka jatah siapa? Pemerintah, Pemda yang mengasih. 70 orang pengungsi Rohingya di penampungan dalam 1 bulan menghabiskan dana sampai 100 juta untuk uang makan mereka, ya termasuk untuk kebutuhan air dan lain sebagainya, tuh 100 juta. Kayak gitu ngomong UNHCR kok teriak-teriaknya itu tanggung jawab UNHCR. Dari mana? Dengkulnya UNHCR itu dari mana ngomong seperti itu? Nah sekarang Pemda Sumut udah kewalahan kan, nyerah kan. Waktu itu dikasih dikasih waktu sampai tanggal 14. Ternyata sampai tanggal 14 belum ada penanganan yang pasti dari UNHCR, dari pemerintah pusat, nggak ada. Sampai sekarang nih udah tanggal 16, tanggal 17 besok kan. Mana peran UNHCR, mana perannya? Yang katanya ngomong semua ditanggung UNHCR. Kalau nunggu dari UNHCR udah mati semua tuh orang Rohingya, nggak makan berbulan-bulan. Terus menggalang dana dari masyarakat, dibadok sendiri kali ya sama kalian tuh. Nah terus kemarin awal mula itu semua tanggung jawab UNHCR, akhir-akhir ini sekarang katanya ini tanggung jawab bersama. Pemerintah juga harus ikut andil untuk mengurusi para pengungsi. Pengungsi dari mana? Mereka bukan pengungsi, imigran gelap yang datang dengan TPPO. Jadi kalau memang kasusnya TPPO, Indonesia itu berhak untuk mengembalikan ke negara asal mereka datang. Jadi jangan dihalang-halangi sama UNHCR. Tapi nggak cuma UNHCR yang bermain. UNHCR itu ada di tahapan kedua, tapi yang ada di atasnya itu yang memakai itu elit-elit negara kita. Jadi UNHCR itu di bawahnya lagi. Nah yang lebih parahnya lagi itu tuh elit-elit negara kita yang bermain itu sulit. Kalau negara masih di ada londo ireng semacam itu tuh paling sulit untuk maju. Jadi gambarannya gini, dari kemarin saya nggak berani ngebahas, tapi sekarang saya bahas nih. Ini analisa ya, hanya analisa saya, bukan nuduh. Jadi elit-elit negara kita ini, apalagi sekarang kan lagi musim pemilu nih, ya kan? Mereka memanfaatkan situasi pemilu ini untuk membuat keresahan masyarakat. Ini dari elit negara ini menyokong ke UNHCR, karena UNHCR yang punya vokal untuk urusan pengungsi. Jadi nggak mungkin orang yang nggak berkaitan dengan imigran ini yang tidak berhak untuk mengurusi imigran ini bisa membawa dari Bangladesh ke Indonesia, itu nggak mungkin. Jadi yang punya vokal ini UNHCR. UNHCR bermain di bawah elit negara kita. Itu yang paling sulit untuk diselesaikan tuh, masalahnya seperti itu. Jadi mereka akan ngelak setengah mati, mereka akan membantah setengah mati apapun yang diminta oleh masyarakat, oleh warga lokal. Nggak akan selesai masalah ini. Coba lihat aja nanti. Lama-lama UNHCR angkat tangan. Nanti setelah terjadi bentrok, baru pemerintah turun tangan. Nah seperti itu dari zaman nenek moyang kita belum lahir sampai sekarang seperti itu. Pemerintah Indonesia kalau baru itu gejala-gejala itu tidak akan diurus. Tapi ketika sudah terjadi baru diurus. Baru semua berbondong-bondong cari nama biar dipandang, wih itu hebat, si itu hebat. Berbondong-bondong mereka. Itulah buruknya. Berbeda dengan di negara lain. Kalau di negara lain itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Lah kalau di negara kita lebih baik hancur dulu daripada mendahului. Itu kalau di negara kita. Jadi susah mau maju sampai kapan. Makin blesek ya. Itu jadi yang kalian yang terus memberi donasi melalui UNHCR, udah stop, jangan kalian teruskan.
Lebih baik uang kalian digunakan untuk kebutuhan kalian sendiri, untuk membantu orang-orang di lingkungan kalian, untuk membantu orang-orang yang kekurangan warga lokal. Jangan terus-terusan kalian berdonasi ke UNHCR. Uang itu nggak tahu kemana, nggak jelas juga, arah-arahnya pun nggak jelas. Jadi kalau mau beramal, pengen punya pahala, itu nggak seperti itu caranya. Banyak cara kita untuk beramal tanpa harus kita membuat resiko yang lebih besar untuk negeri ini. Untuk yang mau bergabung untuk saling memberikan informasi tentang kabar Rohingya dan untuk menjaga keamanan kenyamanan warga lokal kita dan mencegah para benalu Rohingya ini terus-terusan masuk ke Indonesia. Kalau yang mau gabung, silahkan gabung di grup WA, ada linknya ada di deskripsi ya, silahkan diklik aja linknya, nanti langsung tergabung ke grup yang ada di WA. Karena selama ini banyak yang menanyakan nomor admin dan saya sampai sekarang belum memberikannya, padahal nomor saya ada di sini tuh. Dan di profil saya juga ada, tapi di komentar kadang saya tidak memberikan jawaban ataupun memberikan nomor WA karena kadang-kadang saya itu lupa gitu mau membalasnya. Jadi kalau mau gabung silakan dicek di deskripsinya, itu ada nomor link gabung ke grup WhatsApp. Oke, itu saja pembahasan kita lanjut ke konten berikutnya nanti. Tentunya dengan pembahasan yang selalu bikin gedeg, selalu bikin emosi, serasa kita hidup di zaman penjajahan. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.